Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Tresna, spesialis bedah, sebagai Ketua Yayasan dari PKBM Namira, salah satu PKBM yang ada di Kota Cirebon. Sore ini saya kehadiran dua orang tamu yang ingin mewawancarai katanya. Mereka adalah Talita dan Aryani, mahasiswa dari Universitas Catur Insan Cendekia, program Prodi Sistem Informasi. Sebelum kita lanjutkan, nanti kita tunggu ya jawaban pertanyaan mereka untuk saya apa. Oke Aryani, apa yang akan kamu tanyakan kepada saya sore ini? Baik Ibu, terima kasih. Mengapa Ibu memutuskan untuk mendirikan PKBM Namira ini, Ibu? Oke, menarik sekali pertanyaannya ya. Kenapa sih memutuskan mendirikan PKBM ini? Dulu sekitar tahun 2016 ya, 2016 itu kebetulan anak-anak saya dua itu tidak bisa melanjutkan sekolah. Salah satunya karena tidak betah di pondok gitu ya. Satu lagi karena ada masalah teman-temannya di SD. Nah, mereka tidak bisa melanjutkan sekolah di sekolah formal gitu. Nah, bagaimana saya melihat anak-anak saya ini berhenti sekolah di tengah semester. Kalau di setengah semester gini kan banyak sekolah yang tidak akan menerima karena kan ya sulit lah ya. Nah, dari situ akhirnya bagaimana saya ini meneruskan anak-anak. Oh iya, saya ingat bahwa ada sistem pendidikan yang bisa kita kerjakan gitu ya. Homeschooling gitu. Saya pikir saya bisa sekolah di rumah. Tapi secara legalitas apa? Kan saya harus tahu menjamin anak-anak saya bisa tetap bersekolah dengan baik walaupun tidak di sekolah formal. Nah, akhirnya saya cari tahu ke Disdik, ke Dinas Pendidikan. Oh, ternyata sistem sekolah yang seperti itu ada, yaitu PKBM ini. Nah, kami cari-cari lagi di mana nih PKBM yang ada di sekitar sini. Ternyata PKBM yang di sekitar sini itu saya masih agak sulit juga gitu untuk menerapkan anak-anak saya sekolah di situ. Nah, setelah saya mempelajari tentang PKBM ini, akhirnya ya saya putuskan gitu ya supaya selain saya juga bisa terbantu untuk kedua anak saya, dan saya juga bisa membantu para orang tua lain yang punya masalah seperti saya gitu. Kalau ternyata kan tidak hanya saya yang punya persoalan tentang pendidikan anak. Jadi itu yang saya putuskan saat itu ya sudah saya buat PKBM. Barangkali banyak orang tua yang kesulitan seperti saya untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu. Menarik sekali ya Bu, dari cerita Ibu tadi penuh tantangan juga ya. Tuh. Pastinya. Terus lalu bagaimana sih cara Ibu memasarkan PKBM Namira ini karena visi misi Ibu yang tadi sudah dijelasin? Iya. Sebenarnya yang saya pasarkan itu bukan PKBM-nya. Menurut saya PKBM ini akan ikut semua gitu. Yang saya pasarkan adalah bagaimana pemikiran saya gitu. Waktu itu kan saya sulit menyekolahkan anak di sekolah formal. Bagaimana nih saya menyekolahkan anak? Nah, itu yang saya ingin pasarkan, ingin sharing kepada masyarakat bahwa gimana sih cara mengatasi kesulitan anak di sekolah formal. Jadi saya cerita gitu. Saya cerita kepada semua orang bagaimana saya mengatasi ini. Nah, setelah saya bercerita tentang bagaimana mengatasi ini ya, kemudian saya arahkan solusinya ke PKBM. Dan saya awal-awal saya tidak mempromosikan PKBM Namira, enggak. Tapi saya promosikan PKBM secara keseluruhan. PKBM itu keren, gitu kata saya. Ini PKBM ini keren. Anak saya aja ke sekolah di PKBM, gitu. Jadi setelah PKBM ini diketahui, baru saya memperkenalkan PKBM Namira gitu. Karena kalau kita tidak memperkenalkan lingkungannya atau dunia PKBM, ya siapa yang akan kenal PKBM Namira gitu. Saya kenalkan dulu seperti itu. Sekarang apa perkembangan perbedaan waktu tahun 2017 sampai tahun 2024 ini, perkembangan PKBM Namira ini, Bu?
Ya, kalau disebut perkembangan ya tentu pesat ya, dari tahun 2017 sekarang 2024 itu kan berarti sudah berapa tahun itu, sudah hampir 7 tahun ya. Eh, kita sekarang punya 120 murid gitu. Kita sudah meluluskan 3 kelulusan. Dari 7 tahun itu kita baru meluluskan 3 kelulusan karena kan kita mulai dari awal gitu. Kalau perkembangan memang mengikuti peraturan yang ada di Disdik, tidak sama gitu dengan kurikulum yang berbeda juga. Waktu tahun 2017 kita menerima segala usia. Sekarang tidak bisa di bawah, di atas 21 itu bisa ikut free gitu, nggak bisa. Dulu semua usia bisa ikut PKBM dengan mendapat bantuan pemerintah. Kalau sekarang yang di atas 21 tidak. Itu salah satu perbedaannya. Kemudian kurikulum itu berbeda juga. Tetapi kita sebagai pengusaha, sebagai pengelola PKBM tentu harus ikut dalam aturan pemerintah. Jadi apapun yang ada aturan pemerintah kita tetap harus menjalaninya. Gitu. Kembali kepada visi dan misi PKBM ini saat didirikan, yaitu ingin membantu masyarakat yang tidak bisa sekolah di sekolah formal. Apakah dia putus sekolah atau memang dia tidak bisa sekolah di sekolah formal. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ceritanya benar-benar menarik sekali ya Bu ya. Nah pastikan Ibu kan mengalami bagian tersulit nih Bu ketika mendirikan PKBM Namira ini. Nah kira-kira bagian tersulit yang Ibu rasakan tuh seperti apa Bu? Ya, sebenarnya sih sulit apa enggak ya? Karena kita tekadnya kuat gitu. Jadi kesulitan apapun kita hadapi gitu. Semuanya sulit sih. Kenapa? Karena memang mendirikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada gitu. Yang utama kita harus perizinan dulu kan, izin itu tidak mudah ya. Ada syarat-syarat yang harus ditentukan dari Disdik. Kemudian untuk ada syarat-syarat itu kan kita harus menyiapkan sarana prasarananya gitu, di mana. Nah, kami siapkan gitu sarana prasarananya. Selain itu juga kemudian orang-orang yang mengelolanya, siapa kepala sekolahnya, siapa tata usahanya, siapa tutornya. Nah, itu tidak mudah. Nah, setelah mereka semua ada, kemudian mereka harus juga sama dengan visi misi saya gitu sebagai foundernya atau pendirinya, bahwa kita nomor satu adalah menolong atau membantu para orang tua yang kesulitan sekolah-sekolah formal gitu. Nah, satu visi itu mereka, dan kemudian membantu juga para wajib belajar yang tidak bisa. Ada yang orang tua yang kesulitan menyekolahkan anaknya, atau untuk orang-orang yang tidak bisa sekolah di sekolah formal gitu ya. Apakah karena putus sekolah karena biaya, apakah karena orang itu menikah kemudian putus sekolah, ataukah karena seperti anak saya sebagai contoh, dia seorang atlet harus latihan terus, tidak bisa sekolah formal, ya adanya di sini. Nah, satu visi tuh, semua satu visi. Akhirnya para tutor juga jalan. Tapi ada lagi yang sulit, ternyata kita tidak bisa langsung instan. Untuk berjalan menjalankan operasional PKBM ini, PKBM itu harus terakreditasi. Nah, banyak lagi tuh akreditasi, itu mungkin bagian yang sulit ya, bagaimana cara kita mendapatkan akreditasi dan sambil kita jalan kita meluluskan murid-murid untuk kelulusan. Wah, keren sekali Bu dengan PKBM Namira ini. Saya sampai kayak wah, pasti Ibu mengalami kesulitan yang benar-benar, tapi Ibu mampu menghadapi semua itu ya, ya Bu. Karena kuat sih ya tekadnya gitu. Ya. Lalu apa sih bagian favorit Ibu ketika mendirikan PKBM Namira ini? Yang paling senang ya? Iya, kesenangan Ibu seperti apa? Ya, kesenangan saya adalah dengan PKBM Namira ini kita bisa membagikan kebaikan dan manfaat dari PKBM ini.
apakah tutornya juga sama-sama gitu, satu visi ingin membantu. Mereka rukun, guyup, ingin sama-sama bantu, itu yang paling membahagiakan saya. Kemudian melihat para alumni ya, yang lulus dari PKBM Namira, mereka itu kan orang-orang yang tidak bisa bersekolah di sekolah formal, kemudian bisa lulus dari sini, seneng banget gitu, mendapat ijazah. Ada yang bisa meningkatkan kehidupannya karena asalnya ijazahnya paket B misalnya, atau lulus SMP, kemudian dia bisa meluluskan dirinya menjadi paket C. Dengan sendirinya kan dia jadi lebih percaya diri. Atau ada yang murid-murid yang sekolah di sini kemudian bisa meneruskan ke universitas gitu. Oh, ternyata PKBM juga walaupun sekolah non formal, tapi murid-muridnya atau wajib belajarnya bisa bersekolah di universitas, kuliah menyambung akademisnya. Jadi itu yang paling seneng ya, semua perjuangan itu yang capek itu jadi hilang semua gitu pada saat melihat mereka sudah bisa melanjutkan sekolahnya. Lalu apa sih Bu, karakter dan sikap apa sih yang harus dimiliki seorang pengusaha seperti Ibu yang sudah sukses mendirikan PKBM Namira ini? Sebenarnya belum sukses ya, sebenarnya belum sukses. Kenapa belum sukses ya? Karena ya kalau kita sih sukses tuh jadi berhenti gitu. Kalau sudah sukses tuh jadi berhenti. Kita harus terus berusaha. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana kiat-kiat? Oh, karakter apa? Harus kuat. Harus kuat, harus tahan banting, harus teguh gitu ya. Karena kan kita udah ingin membantu. Kemudian tujuan kita nih ya kuat gitu. Dengan segala kendala yang ada kita harus maju terus. Kalau mau jadi pengusaha ya harus gitu, jatuh bangun. Bagaimana dia jatuh dan bagaimana dia bangun kembali. Jatuh itu sakit, tapi lebih sulit untuk bangkit. Nah, pada saat kita bangkit menghadapi kesulitan, ya itulah disebut pengusaha. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ceritanya Ibu Dr. Tresno dengan Talita. Nah, sekarang kita tanya ya, nasihat buat orang-orang yang mau memulai bisnisnya itu bagaimana sih, Bu? Nasihat? Iya. Untuk orang-orang atau untuk anak-anak seperti kamu? Gini, kalau orang-orang ya berusaha itu tidak harus dari sudah tua kayak saya gitu ya, bisa dari semuda siapa namanya? Aryani, Talita, dari muda juga udah bisa berusaha. Jadi pengusaha gitu kan. Nasihat ya, saya disuruh nasihat ya apa gitu. Oke, gini, kalian senangnya apa? Itu dulu. Jadi kamu suka apa? Kalau mau menjalani usaha harus yang disenangi. Kita menjalani itu senang. Nanti setelah berhasil menjalankan atau senang dengan apa yang kita jalankan, rezeki, sukses, kemudahan itu ngikutin. Tapi kalau kita ngejarnya uang misalnya ya, terus kita tidak senang, uangnya nggak akan dapat uangnya karena kita tidak senang menjalaninya. Jadi kalau ingin memulai suatu usaha, ada baiknya yang kita senangi dulu. Kita senangnya apa sih? Kita senangnya masak, ya udah kita usaha di bidang masak. Kita senangnya menjahit, kita usaha di bidang jahit. Apa mau jadi penjahitnya atau mau jualan benang, jarum gitu ya, itu kan yang kita senangi. Apalagi kalau senang olahraga, ya sudah kita bisnis olahraga. Kalau kita senang apa yang kita senangi, ya kita ke sana. Kita kembangkan kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari kesenangan itu. Setelah senang, semua ngikutin. Karena kalau senang, segala rintangan akan kita hadapi. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita cari duit dulu, saya mau cari uang, giliran nggak dapet, putus asa gitu. Karena kita tidak senang, berat. Mau memulainya berat, mau bangun tidur aja hari ini mau ngerjakan apa berat. Nah, kalau kamu senang, nah kemudian teguh menghadapi semua, pasti bisa. Jangan katakan tidak ada modal.
gitu. Jangan katakan tidak ada modal. Modal yang tertinggi adalah ada di diri kita. Tekad, semangat, pikiran, badan yang utuh, mata, telinga, semua itu milik kita yang paling berharga. Nah, itu modal utama. Jadi menghadapi segala rintangan pun jadinya kuat. Gitu ya. Jadi untuk yang pemula itu dulu deh, satu, mulailah usaha yang kita senangi. Nah, kemudian kitanya sendiri harus kuat, teguh, dan jangan merasa kita tidak punya modal, karena modal kita adalah diri kita sendiri yang utama. Itu kayaknya itu deh. Wah, banyak banget nih pelajaran yang dapat kita ambil dari Ibu Dr. Tresnawati. Semoga apa yang tadi sudah Ibu ceritakan bermanfaat buat kalian semua yang nonton dan buat kita semua. Nah, sekian dulu nih dari kami dan terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita semua ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.